Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Insyaallah lanjut lagi kita membahas mengenai firqah-firqah dalam ajaran Syiah. Firqah yang kelima dari 22 adalah firqah Zimmiyah. Firqah apa? Firqah Syiah Zimmiyah. Jadi satu-satu firqah Syiah insyaallah kita akan jelaskan, kita akan bongkar. Tujuannya bukan untuk mencari-cari aibnya orang atau membongkar aib infiradinya orang, tidak, tetapi demi kemaslahatan umat Islam khususon, karena ini berkaitan dengan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka kita yang tahu punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Ada yang ikut, alhamdulillah. Yang tidak ikut ya salah mereka sendiri. Firqah yang kelima adalah firqah Syiah Zimmiyah. Firqah Syiah apa? Zimmiyah. Akidah firqah Syiah Zimmiyah ini adalah akidah yang sangat berbahaya, dan dalam akidah mereka ini ada motif kurang ajar. Apa akidah mereka? Mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah Tuhan dan Ali yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Jadi naudzubillah. Jadi Ali itu adalah Tuhan dan Ali lah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Tujuan Ali mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak setiap manusia untuk menyembah Ali. Tetapi kepahaman sesat mereka berkata di lapangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya mengajak orang kepada menyembah Ali, malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak setiap orang untuk menyembah dirinya sendiri. Tanpa kita tanya atau tanpa kita mengatakan mereka ini kafir, ya orang-orang beriman vonis sendiri mereka ini muslim atau tidak gitu. Paham tidak? Di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah telah membantah dengan tegas dalam surat Toha itu, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Ini Allah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Allah sampaikan tidak ada yang berhak disembah selain saya, yakni Allah. Maka sembahlah saya Allah dan dirikanlah solat untuk mengingat saya, yakni Allah. Jelas. Maka siapa saja yang mengangkat selain Allah sebagai Tuhan, berkeyakinan selain Allah sebagai Tuhan, jelas-jelas dia bukan orang Islam. Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam Allah yang angkat sebagai nabi dan rasul. Dalam usaha beliau tidak pernah mengajak satu orang pun untuk menyembah dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak setiap orang untuk menyembah Allah. Paham tidak? Semua orang tahu, orang beriman semua tahu
tahu kecuali yang dangkal ilmu agamanya, tinggal di pedalaman jauh dari ulama, baru tidak tahu. Sebagian dari mereka itu firqah Syiah Dhimmiyah ada terpecah lagi menjadi dua. Ada yang berkeyakinan bahwa Muhammadlah yang berhak disembah. Ada lagi yang berkeyakinan bahwa Ali lah yang berhak disembah. Dari kubu-kubu itu lagi pecah lagi. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu, yang punya hak disembah lebih utama daripada Ali. Ada lagi yang berpendapat bahwa Ali lah yang paling utama disembah ketimbang Nabi Muhammad. Artinya sama-sama mereka berkeyakinan bahwa Ali Muhammad itu adalah Tuhan, tetapi sebagian dari mereka ada yang berpendapat Nabi Muhammad lah yang didahulukan disembah ketimbang Ali. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ali lah yang lebih dulu punya hak disembah daripada Nabi Muhammad SAW. Jelas bukan hanya sesat tetapi kafir. Dari mereka juga ada yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada 5 yang mereka sebut dengan ashab iba atau abah. Yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Ali radhiyallahu anhu, yang ketiga Fatimah radhiyallahu anha, yang keempat Hasan radhiyallahu anhu, yang kelima Husain radhiyallahu anhu. Kelima-lima ini digabung jadi satu menjadi syai'un wahid. Jadi Tuhan itu ada 5, tetapi 5 ini menjadi satu. Paham tidak? Itulah akidah mereka. Akidah yang di dalamnya ada motif kurang ajar. Jelas derajat Nabi Muhammad di atas Ali. Tetapi mereka mengatakan Ali Tuhan dan Ali yang mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajak setiap manusia kepada menyembah Ali radhiyallahu anhu. Padahal itu tidak. Dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa qul huwallahu ahad. Sampaikan Allah adalah Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi Allah, bukan Ali jadi Tuhan, bukan Muhammad jadi Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nabi Muhammad punya mama bapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istri, punya anak, punya cucu. Sampai sekarang ada yang kita panggil dengan Habib kalau laki-laki, wanita kita panggil dengan Syarifah. Kalau dalam bahasa Arab Said, Saidah. Bisa Habib, Habibah. Atau istilah orang Indonesia Habib dan Syarif. Jelas bertentangan dengan suratul Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sama juga Ali begitu. Punya istri Fatimah, punya anak Hasan Husain, punya cucu Zainul Abidin, dan sampai sekarang para habaib itu masuk dalam kategori cucu cicitnya Ali radhiyallahu anhu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang selevel dengan Allah dari segi zat, sifat, derajat. Tidak ada yang sama seperti Allah SWT. Maka dari ayat-ayat tadi jelas sekali klaim atau akidah orang-orang Syiah Dhimmiyah adalah akidah yang menyebabkan orang-orang yang berkeyakinan seperti itu menjadi orang kafir. Maka seharusnya orang-orang itu harus waspada. Dan pelajaran kita ini yang mudah-mudahan Allah sebarkan supaya orang-orang Islam yang mengatakan Syiah itu ya sama saja, yang penting kalimat sama gitu, sama-sama Muslim,
Semoga mereka dengar apa pelajaran kita ini. Mudah-mudahan mereka dapat taufik dari Allah untuk bertobat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.